Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ramadhania dari Prodi Administrasi Kesehatan di Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kesehatan lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Kesehatan lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Kesehatan lingkungan itu merupakan salah satu faktor penting dalam kesehatan masyarakat. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang mampu menopang keseimbangan dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup yang sehat, nyaman, dan bersih. Prinsip-prinsip kesehatan lingkungan itu meliputi beberapa, yaitu memutus mata rantai terjadinya gangguan kesehatan dan penyakit, melindungi dan mewujudkan lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia, melestarikan gaya hidup sehat sebagai ukuran kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, dan bersifat holistik, multidisipliner, dan terintegrasi dalam penyelesaian masalah. Lingkungan yang sehat itu pasti mempunyai beberapa syarat. Apa aja sih syaratnya? Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama, air. Airnya tidak berbau, tidak tercemar, dan jernih. Lalu yang kedua, udara. Udaranya mengandung oksigen yang cukup dan bebas dari zat pencemar. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah yang baik untuk penanaman tumbuhan dan tidak tercemar dari logam berat. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi masalah rumah, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor, dan rumah hewan ternak. Sedangkan masalah kesehatan lingkungan di negara berkembang pada umumnya meliputi 5 hal, yaitu sanitasi, penyediaan air minum, perumahan, pembuangan sampah, dan pembuangan limbah. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan itu adalah terciptanya keadaan serasi dan seimbang dari semua faktor fisik manusia sehingga perkembangan fisik dan kesehatan manusia dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Lalu kita masuk ke topik berikutnya, yaitu masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia itu meliputi beberapa hal yang berkaitan. Yang pertama itu adalah tentang perumahan. Kontraksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi faktor resiko penularan penyakit seperti ISPA dan TBC. Rumah sehat harus memperhatikan bahan bangunan, ventilasi, cahaya, dan luas bangunan rumah. Ventilasi minimal 5% dari luas lantai dan pencahayaan alami minimal 20% dari luas lantai, agar udara dan sinar matahari dapat masuk dengan baik. Lalu yang kedua adalah penyediaan air bersih. Air yang sehat harus memenuhi syarat fisik, bakteriologis, dan kimia. Air harus bening, tidak berbau, dan mengandung bakteri E. coli kurang dari 4 dalam 100 cc air. Lalu yang ketiga adalah pembuangan kotoran manusia. Kotoran manusia seperti tinja dan urin harus dibuang di tempat yang benar, yaitu jamban atau kakus, agar tidak mencemari lingkungan. Yang keempat adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarang lalat, nyamuk, dan tikus yang dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti diare, kolera, pes, dan leptospirosis. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan prinsip 3R, 4R, dan 5R, yaitu yang pertama, reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Yang terakhir adalah air limbah. Air limbah berasal dari rumah tangga, industri, atau tempat umum dan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua perlu ikut menjaga kebersihan lingkungan agar dapat hidup di lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan bersih pastinya. Kurang lebih itu presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.